Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling Dalam persidangan gugatan pemilu 2024 di MK, kuasa hukum dari pihak 02, Hotman Paris Hutapea, selalu menyita perhatian masyarakat. Pernyataan Hotman disebarkan secara luas oleh netizen di media sosial. Hotman selalu muncul dengan pernyataan yang menggelitik dan bahkan terkesan lucu. Karena pernyataannya itu, Hakim Soehartoyo juga sempat menyebut Hotman agar tidak terlalu bersemangat. Beberapa pernyataan Hotman diantaranya, kuasa hukum 01 hanya omon-omon, alias tidak bisa membuktikan dugaan mereka. Hal itu bermula dari pemaparan saksi Antoni mengenai dugaan pelanggaran terkait legalitas bantuan sosial secara sepihak oleh Presiden Jokowi tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Pernyataan Hotman tidak hanya memancing kehebohan di persidangan. Bahkan ketika persidangan selesai, Hotman juga menyebut kuasa hukum 01 seperti pungguk merindukan bulan. Dia juga mengulangi pernyataan Yusril soal ahli nujum untuk menguatkan definisinya tentang saksi ahli dalam persidangan yang tidak memiliki kualifikasi mendalam terkait kasus yang sedang diadili. Mengenai istilah pungguk yang merindukan bulan, sebenarnya maksud Hotman adalah pihak penggugat terlalu muluk-muluk. Menurut Hotman, kuasa hukum kubu 01 yakni Bambang Wijoyanto dan Refli Harun mengharapkan sesuatu yang tidak bisa terjadi. Hotman meyakini argumen dan bukti-bukti yang dimiliki oleh kubu 01 tidak akan bisa membatalkan perolehan suara Prabowo Gibran yang mencapai 96 juta suara. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat itu. Misalnya soal bansos. Saksi dari 01 menyebutkan bahwa bansos yang menyebabkan Prabowo Gibran menang. Faktanya di Aceh dan Sumbar pihak 02 kalah. Ia juga menambahkan banyak orang yang memilih di luar negeri juga memilih pasangan Prabowo Gibran. Padahal menurut dia
orang Indonesia yang ada di luar negeri adalah orang berpendidikan. Itu menunjukkan tudingan soal bansos itu tidak bisa dibuktikan secara pasti bahwa pihak 02 menang karena itu. Apalagi proses pemberian bansos dilakukan sesuai hukum dan tidak ada proses kampanye pada saat itu. Oleh sebab itu, tudingan soal pengaruh bansos itu lebih jauh hanya mengandalkan persepsi saksi, bukan fakta di lapangan dan bisa dibuktikan olehnya. Hotman lantas mempertanyakan, apakah MK berwenang untuk memutus dugaan pelanggaran yang dijabarkan oleh Antoni? Sementara tidak ada satupun pihak, baik Jokowi, DPR, maupun para menteri yang dilibatkan dalam perkara ini. Dengan kata lain, kasus bansos itu adalah perkara berbeda karena oknum di dalamnya tidak terlibat secara langsung sehingga menyebabkan terganggunya proses pemilihan. Oleh karena itu, dia tidak bisa dijadikan salah satu bukti yang memberatkan pihak 02. Begitu juga mengenai tudingan kecurangan dalam proses pencoblosan. Menurut Hotman, salah satu saksi dari kubu Anies Muhaimin mempersoalkan adanya pencaplokan 300 suara di dalam kamar. Namun, saksi itu tidak tahu nomor urut berapa yang dicoblos oleh 300 orang itu. Saksi tersebut hanya bilang, kayaknya yang di tengah. Itu berarti saksi tidak melihat sendiri nomor berapa yang dicoblos dan hanya mengira-ngira. Kalaupun saksi mengatakan dia melihat yang dicoblos nomor tertentu, pasti dia berbohong. Karena proses pencoblosan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Maka kesaksian tentang kecurangan di TPS dengan mengatakan 300 suara sudah dicoblos untuk suara tertentu itu sulit dibuktikan. Nomor berapa yang dicoblos? Bisa jadi bukan nomor 2 dan itu membuat kesaksian dari 01 sulit untuk diterima. Selain itu, salah satu saksi lainnya mempersoalkan 2 suara untuk melawan 96 juta suara yang diraih oleh Prabowo Gibran. Namun, kesaksiannya itu dibantah oleh Ketua KPU. Kalaupun pernyataannya itu tidak dibantah oleh KPU, 2 suara tidak bisa menggugurkan 96 juta suara. Padahal pihak penuntut menghendaki pemilu diulang. Jika tuntutannya begitu, mereka harus menghadirkan bukti sekian juta suara yang diperoleh secara curang, bukan hanya 2. Mungkin pihak menuntut menginginkan agar aparat hukum mencari bukti yang lain, maka mereka hanya membawa sampel kecurangan. Tapi proses pengadilan sengketa pemilu tidak begitu. Kalau memang terjadi kecurangan, bukti kecurangannya harus lengkap dan kecurangan itu harus bisa mengubah perolehan suara secara signifikan. Proses persidangan sengketa pemilu dari tahun ke tahun memang sering terselip adegan lucu. Yang agak miris sebenarnya adalah soal fakta. Pihak penuntut tidak memahami mekanisme pengadilan di MK. Sejatinya MK itu tidak bisa mengadili kecurangan pemilu. Mereka hanya menghitung angka. Karena yang berwenang mengadili kecurangan adalah Bawaslu dan PT UN. Jadi, memaksa MK untuk mengadili dugaan kecurangan itu sebenarnya sudah salah jalur. Jika pihak penuntut serius dalam gugatannya, mestinya mereka juga menyiapkan saksi dan bukti yang cukup. Minimal, saksi harus paham tugas dan kewenangannya. Saksi hanya boleh menyampaikan fakta yang dia lihat, dia dengar, atau dia rasakan. Saksi tidak boleh berasumsi dan menggiring opini di persidangan. Semoga saja ke depan persidangan soal gugatan pemilu lebih tepat konteks dan saksinya paham kenapa mereka ada di persidangan. Meskipun memang saksi yang lucu sebenarnya cukup menghibur dan mengurangi ketegangan.